Terlihat jelas berbagai pihak sudah ingin menggolkan RUU ini, tapi sepertinya tidak mendapat signal dari pimpinan DPR. Oke, Ibu Hayani, Depnaker itu pernah nggak memberikan pelatihan kepada para PRT ini? Karena biasanya kan majikan itu marah karena memang sering PRT ini benar-benar tidak punya skill apapun. Pernah nggak atau tidak sama sekali? Ya, kalau untuk kemajikan itu belum. Pelatihan PRT-nya maksudnya? PRT-nya? Ya, tidak, bukan pelatihan PRT-nya. Tidak pernah? Dibuka akses sekarang, balai latihan kerja yang dibuat ataupun didirikan oleh Kemnaker, bahkan sekarang sudah balai latihan kerja yang umum, bahkan ada komunitas. Dibuka maksudnya gimana? Diberikan kesempatan untuk siapa saja. Untuk siapa saja? Tapi untuk pelatihan khusus kepada PRT belum pernah? Secara khusus karena memang PRT bukan pekerja. Ya, jadi bukan di bawah wewenang Depnaker. Iya, jadi ibu ingin menggolkan agar di bawah Depnaker? Oh jelas. Oke Pak Cecep, saran apa terakhir ini untuk kejadian yang dialami oleh ponakan saudara? Ya, harapannya mungkin pelaku ini mendapatkan pertanggungjawabannya di depan hukum yang setimpal, dan harapannya mudah-mudahan si pelaku ini cepat jadi tersangka dan bisa diproses. Anda sebagai keluarga dari korban sudah memohon nggak kepada Polda agar segera ditetapkan tersangka dan ditahan majikan pelakunya oleh unit PPA ya? Sudah Bang Hotman. Bahkan dari Polda ini sangat cepat untuk proses ini, sangat cepat dan transparan juga, karena kemarin juga dari Polda dia jemput bola ke sini, ke rumah korban untuk BAP orang-orang terkait gitu. Alhamdulillah berkat bantuan dari semua pihak dan Ibu Lita juga ini. Terima kasih banyak Bu Lita. Terima kasih. Ya, oke. Sekarang saya tanya Pak Willy. Jadi apa solusi terakhir agar kekerasan ini tidak terjadi dan apa yang harus dilakukan agar RUU ini cepat gol? Perlu ganti pimpinan DPR? Ya nanti pas pemilu Bang. Semoga Nasdem menang dan tapi Anda mengatakan pimpinan DPR lah yang menghambat RUU PRT ini. Ya. Jadi, benar iya? Benar, exactly. Karena pimpinan DPR yang menghambat RUU PRT untuk diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Oke. Jadi itu standpoint yang paling penting. Kenapa? Jangan kemudian sampai seperti RUU TPKS. Ya. Presiden dulu statement. Ini kan sudah bagus nih Bang. Kemenaker yang selama ini ditakutkan oleh pimpinan, ini mau nggak Kemenakernya? Ini kan sudah dikonfirmasi. Ya. Bu Ida berulang kali juga mengatakan hal yang sama. Bahkan Istana sendiri melalui KSP sudah membuat gugus tugas. Ini pertanyaan kita apo dan mengapo ini. Ya, gimana? Apa dan mengapo? Dari KSP bukan Istana. Dari KSP-nya Bang. Apa dan mengapo? Kenapa nggak gagal? Kenapa masih belum? Saya rasa ada dua hal Bang. Ya. Pertama, silang sengkarut diskusi kita apakah nanti kocek uang ini bertentangan dengan gotong royong dan lain-lain, itu nanti akan bisa dibicarakan ketika draft itu udah surprise di pemerintah Bang. Jadi hal-hal yang tadi masukan tuh bisa tapi dengan satu syarat, memang harus diketok sebagai inisiatif harus DPR. Diketok. Anda ingin mengetok siapa agar bekerja? Saya rasa pimpinan DPR. Pimpinan DPR lagi harus diketok begitu. Yang punya palu Bang, yang punya palu Bang. Oke, pimpinan DPR harus diketok mejanya agar memperjuangkan, melindungi nasib PRT ini. Setuju Ibu Hayani? Iya. Pimpinan DPR harus diketok mejanya? Iya, setuju begini Pak, karena konsentrasi dari Kemnaker adalah bagaimana agar PRT itu punya status yang jelas, pekerja, tanpa diatur di dalam undang-undang itu tidak pernah ada. Oke. Itu saja. Terima kasih dan terima kasih. Ibu Basani, apa yang harus dilakukan agar RUU ini menggigit, jangan ompong begitu? Menurut Anda RUU ini masih ompong ya? Ya, maksud saya terlalu global. Terlalu global, sebagai ahli hukum ini. Jadi apa yang harus, agar kekerasan dalam rumah tangga terhadap PRT tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Jadi perlu kita buat rumusan-rumusan yang lebih konkret, lebih detail. Tapi jangan terlalu teknis karena toh nanti diatur oleh menteri kan. Ya. Jadi minimal sudah bisa efektif gitu loh Pak. Ya, jangan global begitu. Jadi gitu. Satu. Sebenarnya kalau kita lihat perlindungan, misalnya jaminan sosial Bu Lita. Sekarang kan ada tenaga mandiri. Sudah di-cover oleh BPJS ketenagakerjaan, yaitu jaminan
kesehatan, dari kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian. Di RUU ini saya lihat itu kalau kesehatan ditanggung oleh pemerintah penerima iuran, sedangkan JKM ditanggung berdua. Makanya tambah kocek juga kalau tadi Bapak katakan tidak tambah uang dari pemberi kerja, kalau di undang-undang ada. Karena untuk iuran JKK dan JKM di sini di draft pas saya baca ditanggung berdua, ya kan? Setuju nggak? Setuju nggak Ibu bahwa di draft RUU ini gaji minimum PRT harus ada? Minimal sekian ada. Harus ada mendukung begitu. Tapi maksud saya harus kita lihat apa namanya tadi kan, apalagi yang tinggal di rumah. Ya, kan itu dipertimbangkan. Boleh dikatakan gajinya ini kan tinggal tabungan, karena semuanya sudah ditanggung. Nah ini masuk perhitungan untuk menghitung kira-kira minimal berapa mereka. Terima kasih Ibu Basani, ahli hukum perburuan. Ibu Lita gimana? Curahkan semua unek-unekmu. Saya gini, buka dulu maskernya dong. Nggak apa-apa lah, cantiknya kelihatan. Supaya saya tidak dikira Bapak ya. Maaf. Jadi pertama kita bisa melihat ya dari yang idealis dan yang setuju nggak upah minimum PRT harus ada dalam RUU? Seharusnya demikian. Ada upah sektoral. Seperti di berbagai negara semua sudah memiliki undang-undang, mereka tidak ada upah minimum yang sama. Setuju ya? Seperti di Singapura itu ada. Saya contoh saja di Filipina. Di Filipina itu upah minimum PRT memang berbeda dengan negara kerja lainnya. Juga di Afrika Selatan, di berbagai negara semuanya itu berbeda karena ada upah minimum sektoralnya PRT. Lah itu ditetapkan tidak di dalam undang-undang berapa nominalnya, tetapi ditetapkan oleh bersama secara tripartit. Jadi setuju akan ada RUU? Setuju? Mengenai cuti dan sebagainya setuju? Ya itu hanya setiap orang butuh cuti. Enggak, pertanyaannya setuju nggak dalam RUU harus tegas, jangan global? Ya itu tumbuh kembang, saya bilang. Untuk sekarang kan kita nggak bisa langsung ideal. Di beberapa negara lain juga itu ada revisi. Dari yang mulainya tidak ideal, kesepakatan, berkembang kemudian menjadi ada perbaikan-perbaikan. Seperti di Filipina itu dari tahun 2012. Kemudian diperbaiki tahun lalu. Ya, jadi tapi semuanya ketika PRT ini tidak bisa mendapatkan upah minimum, kan upahnya PRT yang sekarang ini 20-30% dari UMR. Tapi negara hadir memberikan satu jaminan sosial kesehatan gratis, kemudian jam sostek dengan pekerja, oleh pemberi kerja, dan kita mintanya semua 36.800. Itu apa artinya sih Bang? Secangkir kopi. Yang kedua, bantuan sosial. PRT ini selama masa normal dan pandemi, dari catatan kami, terhadap 668 PRT yang kami survei di 7 kota, 82% tidak mendapatkan jaminan sosial, baik itu kesehatan, kemudian jadi intinya dalam berbagai sektor benar-benar parah tidak ada perlindungan. Apalagi pas pandemi, dia tidak mendapatkan. Jadi apa yang harus dilakukan agar RUU ini goal? Ya diketok dulu sebagai yang diketok siapa? Ya pimpinan DPR mengetok di dalam rapat paripurna sebagai menyalahkan pimpinan DPR yang tidak menyalahkan, saya mendesak. Anda harus berani dong. Siapa yang salah sehingga ini terlambat? Pimpinan DPR jelas. Siapa? Karena menghambat. Siapa? Ya pimpinan DPR 5 orang itu kan. 5 orang itu menghambat. Jadi Anda sebagai aktivis PRT mengatakan RUU ini mangkrak begitu karena sikap dari pimpinan DPR. Itu kan menunjukkan biasnya, bias kelasnya, bias gendernya, bias feodalismenya. Ya semua yang saya sampaikan di situ. Dan itu artinya jadinya jadi perjuangan kamu masih panjang. Perpanjangan perbudakan. Perjuangan kamu masih panjang. Kalau tetap menahan artinya mendudukkan perpanjangan praktek perbudakan. Siapa yang memperpanjang praktek perbudakan? Ya jelas pimpinan DPR. Waduh, berani banget sih Ibu ini. Kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber yang jago-jago, termasuk juga kepada Pak Ceceng. Dan kesimpulan saya diganti dengan himbauan, yaitu, halo para pimpinan DPR, lihatlah derita para korban PRT, ada yang disiksa, ada yang berbulan-bulan disekap, ada yang entah diapain itu, sangat tidak berperi kemanusiaan. Itulah, tolong Anda renungkan itu di waktu malam, agar hati Anda pimpinan DPR yang 5 orang terketuk hatinya untuk segera mensahkan RUU PRT ini. DPR tidak bisa bekerja tanpa PRT. Oke, DPR tidak bisa bekerja
tanpa PRT, kata Ibu Lita. Ya, benar juga kan? sih. Oke. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 10 malam. Hanya yang hot-hot.